Nasib Ubaidillah Badrun usai laporkan dua anak Jokowi ke KPK. Pertama, saya mengapresiasi KPK karena KPK membaca laporan kami dan akan mempelajari, mungkin memverifikasi standar-standar laporan pengaduan, dan itu artinya KPK ada keseriusan merespon laporan itu, dan itulah sesungguhnya tugas KPK. Jadi ini proses hukum ini kan sebetulnya proses hukum di negara modern, ini proses hukum yang biasa, yang kemudian memungkinkan siapapun bersamaan kedudukannya di muka hukum. Ada equality before the law misalnya, dan itu prinsip negara modern. Jadi saya kira kami melihat bahwa ini langkah penting sesungguhnya untuk menghadirkan satu good governance. Jadi itu motif kami sebetulnya. Menurut saya ini nampak ya sebagai suatu tindakan-tindakan yang political heavy-nya itu jauh lebih kuat. Kami sendiri melihat bagaimana rekam jejak saudara Ubaidillah tersebut dalam masuk ya berbagai pergerakan di sosmed yang mengungkapkan keterlibatannya dengan partai politik tertentu. Ubed seharusnya paham bahwa Kaisang dan Gibran tidak layak diduga korupsi. Jadi kalau dia tetap melaporkannya, saya duga tujuan utama Ubed bukanlah membongkar korupsi. Ubed melakukan langkah sensasional itu karena dia tahu itu akan ramai diberitakan media dan melahirkan headline seperti dua anak presiden diduga korupsi. Ubed tahu dia tidak bisa dilaporkan balik karena dia menggunakan jalur konstitusional, yaitu datang ke KPK dan yang dilaporkan cumalah dugaan. Dan saya yakin Ubed tahu bahwa Kaisang dan Gibran tidak akan dinyatakan sebagai tersangka karena memang tidak ada alasan untuk mentersangkakan mereka. Namun begitu KPK kemudian tidak menindaklanjuti kasus Kaisang dan Gibran, Ubed atau kawan-kawannya akan mengatakan bahwa KPK takut pada presiden atau KPK pilih kasih atau KPK alat pemerintah dan semacamnya. Dan kalau benar begitu, Ubed jahat dan bahkan busuk. Nasib buruk Ubaidillah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ini dikuliti jejak digitalnya diduga oleh buzzer, hingga disebut sebagai orang suruhan untuk menjatuhkan anak-anak Jokowi. Ubaidillah Badrun bahkan disebut sebagai orang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS hingga Partai Demokrat. Lalu bagaimana pengakuan Ubaidillah Badrun saat dirinya tertangkap basah pernah bergaul dengan sejumlah partai politik? Benarkah Ubaidillah Badrun adalah seorang suruhan untuk menjatuhkan Jokowi dan anak-anak yang sedang meroket kekayaannya? Dalam satu sesi wawancara di kanal YouTube Realita TV, belum lama ini Ubaidillah Badrun mengaku seorang PNS yang bekerja sebagai dosen. Meski begitu, dirinya tak menampik jika dahulu termasuk aktivis 98 yang ikut bersuara lantang tentang reformasi. Mantan aktivis 98 mengaku mendapat dukungan dari rekan-rekannya untuk melaporkan Kaisang Pangarep dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Suplai dukungan itu, kata Ubaidillah Badrun, yang membuatnya semakin yakin jika apa yang dilakukannya adalah benar. Lantas apa benar dirinya ada kaitannya dengan partai politik? Ubaidillah Badrun menjawab tidak mempunyai hubungan apapun dengan partai politik. Suplai dukungan itu, kata Ubaidillah Badrun, yang membuatnya semakin yakin jika apa yang dilakukannya benar. Lantas apa benar jika dirinya ada kaitannya dengan partai politik? Ubaidillah Badrun menjawab tidak mempunyai hubungan apapun dengan partai politik. Pernah datang ke PKS, kan itu diundang karena keilmuan saya. Di sana saya memberikan pelatihan, mengisi seminar di partai. Katanya seperti dilihat pada Sabtu 15 Januari 2022. Saya lalu diklaim sebagai partai tuh. Ya enggak lah, kata Ubaidillah Badrun. Selain PKS, Ubaidillah Badrun juga dikenal dekat dengan sejumlah kader PDIP. Bahkan ada yang diantaranya sukses menjadi gubernur. Ada loh, lalu saya dituduh, oh Ubed kader PDIP gitu. Kan enggak, kata dia. Jadi akademisi itu dia punya ilmu kan? Ilmu itu dibutuhkan oleh partai politik, kata Ubaidillah Badrun. Selain PKS dan PDIP, Ubaidillah pun kerap diskusi dan menaungkan pikirannya saat berdiskusi dengan kader Partai Demokrat. Kemudian dia pun tak menampik jika dekat dengan orang Golkar. Generasi muda Partai Golkar pun pernah mengikuti seminarnya. Ini bisa dicek sama orang-orang yang pernah mendengarkan saya di partai-partai itu, yang pernah intensif bertemu dengan saya, ucapnya menambahkan. Dia tegas mengatakan sangat keliru jika menilainya sebagai orang partai dalam proses pelaporan dua anak Jokowi ke KPK.
Dan itu bagian dari kekuasaan juga partai-partai itu, bagian dari koalisi. Lalu saya disebut anggota partai juga, jadi nggak logis itu, ujarnya.